media. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kabar informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken-Ken. Kami akan menghadirkan rangkaian informasi-informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan, dan kami nanti akan berbincangkan bersama dengan narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seberapa besar pengaruh dari adanya sampah-sampah
untuk lingkungan kita. Kenapa demikian? Karena memang permasalahan sampah adalah permasalahan yang sangat klasik yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat begitu ya. Perlu kesadaran bersama, kolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan serangkaian dengan itu, Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN tahun 2025 ini mengambil tema kolaborasi untuk Indonesia bersih. Lantas, bagaimana dengan untuk di Kabupaten Buleleng, kolaborasi seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait untuk bisa mewujudkan Buleleng bersih? Kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Kepala DLH Buleleng, Bapak KD Agus Hartika, STMAP. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi pemirsa pendengar RRI Pro 1 Singaraja. Salam sehat, salam rahayu buat kita semua, salam lestari lingkungan kita. Iya, terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak di tengah kesibukan yang luar biasa. Sama-sama, tentunya Mbak. Pak Agus ya selaku PLT Kadis DLH Kabupaten Buleleng ini masih menyempatkan untuk menyapa pendengar. Dan nanti Anda juga bisa ikut bergabung mendengar di 0362246644 dan juga bisa mengirimkan WhatsApp langsung di 081139999790. Pendengar, kita akan langsung perbincangkan terkait dengan permasalahan sampah tentunya. Pak Agus, ini menarik ya Pak kalau kita berbicara permasalahan sampah. Di semua daerah bahkan mungkin di seluruh Indonesia ini permasalahan sampah ini masih menjadi permasalahan yang masih mencari pola apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasinya begitu. Salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng juga. Nah, di Hari Peduli Sampah Nasional 2025 ini pemerintah pusat mengajak kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Nah, untuk di kabupaten sendiri, Kabupaten Buleleng sendiri, Pak Agus, ini kondisinya seperti apa sih Pak untuk permasalahan sampah secara makro dulu nih untuk di Buleleng? Baik, terima kasih Mbak Tri. Pertama-tama terima kasih ya kami sudah diundang di RRI ya, Pro 1 Singaraja terkait dengan HPSN 2025, Hari Peduli Sampah 2025. Mungkin sebelum kita menyampaikan kondisi faktual terkait dengan khususnya sampah dan masalah lingkungan secara umum, dapat kami sampaikan dulu yaitu historisnya kenapa ada HPSN kan gitu. Yeah. HPSN itu ada Hari Peduli Sampah Nasional yang setiap tahun diperingati melalui kegiatan-kegiatan dari ini adalah inisiasi dari Kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup sekarang sudah berdiri sendiri. Kemarin kan gabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang kita sudah berdiri sendiri, tentu program-program ataupun hal-hal yang lain lebih sangat spesifik lagi, lebih mandiri lagi bisa dilaksanakan. Kita juga berharap kepada pusat dengan sudah mandirinya lembaga ataupun kementerian ini dapat lebih concern lagi dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya sampah kan itu. PS ini dimulai pada karena kejadian tahun 2005 tanggal 21 Februari yaitu longsornya TPA atau tempat pemrosesan akhir di Lui Gajah di Jawa Barat kan gitu kan. Itu membuat kita menjadi sadar bahwa ternyata permasalahan lingkungan khususnya sampah itu adalah permasalahan yang sangat harus mendapatkan atensi dan perhatian bagi kita kan itu. Selama ini kita menganggap adalah belum menjadi suatu permasalahan besar kan gitu. Atas dasar itu kementerian juga memperingati terus setiap tahunnya dalam tujuan untuk tetap memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah, kemudian memperkuat partisipasi publik dalam upaya pencapaian emisi nol melalui gerakan pemilahan sampah, kemudian memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha dalam implementasinya terkait dengan bisnis hijau atau dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi dan yang terakhir itu adalah membangun rantai nilai pengelolaan sampah di seluruh sektor. Nah, kenapa ada pelaku usaha, ada peran serta publik juga ada pemerintah? Inilah yang dimaksud dengan tema sekarang yaitu kolaborasi untuk Indonesia bersih.
Ya kalau kita di kabupaten kan kolaborasi untuk Buleleng bersih kan seperti itu. Kenapa kolaborasi? Karena permasalahan sampah ini juga bukan permasalahan hanya di pemerintah, hanya di satu sisi, satu komponen, bahwa ini adalah masyarakat. Masyarakat siapa ya? Kita semua masyarakat, baik itu dengan status apapun, pemerintah, ASN, non ASN, pelaku usaha, atau bisnis, atau pelajar, atau mahasiswa, atau petani, atau berapapun itu adalah predikat atau adalah masyarakat. Berarti masalah sampah ini selagi kan kita adalah produsen sampah. Saya sendiri produsen sampah, mungkin Mbak kan produsen sampah, kita semua produsen sampah. Bahkan ada sebuah survei bahwa satu orang itu adalah menghasilkan 0,5 kilogram sampah per harinya. Kita lihat di Kabupaten Buleleng sekarang dengan penduduk terakhir dari BPS sumber datanya itu 826.000 jiwa lebih. Kalau itu 0,5 kilonya berarti hampir 400 kilo satu hari, 400 ton, bayangkan kan gitu kan, sudah menjadi sampah. Nah sampah itu kan kita tahu bersama, ada sampah anorganik, ada sampah organik, ada sampah residu, ada sampah B3, bahan berbahaya, beracun kan gitu kan. Dengan topografi dan luas wilayah Buleleng yang hampir 25% atau 1/4 Pulau Bali, tentu masyarakatnya juga paling banyak kan gitu kan. Nah sampah kan ekuivalen dengan jumlah penduduk. Karena apa? Yang menghasilkan sampah itu adalah manusia kan gitu kan. Selain hewan lain hidup juga menghasilkan sampah organik kan gitu. Tapi kita lebih besar. Nah sampah tersebut yang masuk ke TPA kita ada TPA 1 Bengkale ya Pak, dengan luas 4,8 hektar. Tahun kemarin sudah ada perluasan lagi sekitar 3 hektar. Tentunya ini tidak seberapa pun TPA yang disediakan kalau memang setiap harinya sampah segitu masuk dengan pengelolaan yang masih belum maksimal, tentu hanya akan hanya jadi penampungan dan itu masalah waktu saja kan gitu kan. Kalau bilang masalah bom waktu saja kan gitu kan. Apakah kita diam, apakah kita berpangku tangan dalam hal ini hanya untuk menunggu kapan TPA kita overload kan gitu kan. Tentu tidak kan gitu kan. Maka diperlukan suatu langkah-langkah dan kesadaran bersama bagaimana kita mengelola sampah kita sendiri untuk tidak semakin menurunkan kapasitas lingkungan hidup kan. Peran pemerintah juga sudah hadir dalam hal ini, salah satunya adalah dalam bentuk regulasi. Regulasi sudah sangat lengkap ya, baik dari peraturan menteri, peraturan di tingkat provinsi, ada peraturan gubernur, ada berbasis sumber 47 2019, ada 97 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Kita di kabupaten juga sudah ada Perda nomor 1 dan dirubah menjadi Perda 6 nomor 2018 tentang pengelolaan sampah, ada Perbubnya juga kan gitu kan. Surat edaran terakhir sudah disampaikan juga untuk khusus di lingkungan instansi pemerintah. Kita sudah menerapkan yang dimaksud dengan Eco-Office. Eco-Office itu apa? Ya salah satunya pembatasan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Karena apa? Sampah yang menjadi masalah sekarang adalah yang anorganik, terutama plastik. Kenapa? Karena dari sisi komposisi mungkin sampah ini dari sisi komposisi hanya 20% atau sampai 25% itu sampah plastik. Dan sisanya sampah organik. Apa organik relatif tidak terlalu bermasalah karena bisa diurai oleh alam dan pengelolaan dan pengolahan lain sudah sering dilakukan juga oleh masyarakat, baik itu dengan kompos atau POC segala macam. Nah masalahnya sekarang adalah plastiknya ini. Tentu kita tidak bisa mengenolkan plastik. Sama seperti kita melarang orang merokok gampang, tinggal tutup pabrik rokok kan gitu kan. Kalau melarang plastik gampang, tinggal tutup pabrik plastik. Kan tidak segampang itu karena banyak faktor nanti yang multiplier efeknya. Nah di Pergub 97 2018 tentang pembatasan plastik, penggunaan plastik sekali pakai, yang dimaksud dengan pembatasan itu adalah dari sisi produksi, dari sisi distribusi dan dari sisi penggunaan. Nah
peran kita dan wewenang kita tentu belum bisa untuk membatasi produksi, karena itu sifatnya kan kewenangannya lain kan gitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kita membatasi di sisi penggunaan dari 3 faktor itu. Penggunaan artinya apa? Sekarang kan ya kami sudah terbuka SE tentang eco-office, terus di sekolah-sekolah juga sudah ada ini adiwiyata untuk membentuk karakter. Kita kemarin kan dialog tentang adiwiyata juga. Terus permasalahan ini juga sangat-sangat karena apa? Karena pertambahan penduduk dan perilaku kita juga masih sangat belum kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Kami juga salah selaku masyarakat kan gitu kan. Kebetulan kami kerja di LH jadi mengerti seperti apa harusnya mengelola sampah terutama gitu. Paradigma lama kita kan kumpul angkut buang. Mbak juga seperti itu. Mungkin di rumah langganan ya dengan pengangkut sampah. Bayarnya bulanan bulanan 20 25 selesai masalahnya, rumah saya yang penting bersih, ada sampah. Nah, sampah ini ternyata dibawa kemana kan gitu kan. Ternyata juga hanya memindahkan masalah dari rumah kita masing-masing ke lokasi pembuangan. Dan apabila itu tidak sesuai dengan ketentuan dan regulasi juga akan dapat berakibat fatal juga untuk lingkungan. Itu seperti yang terjadi di Lewi Panjang 2005 kemarin yang dipakai pijakan dalam APSN ini ya karena ada bencana di sana, longsornya sampah, tumpukan sampah sampai ada korban jiwa, satu desa itu terkena kelongsoran. Biar tidak seperti itu ya ini diperingati dalam rangka aware kita, kepedulian kita agar ini tidak menjadi suatu permasalahan ke depannya. Seperti itu mungkin. Baik. Ini sebenarnya adalah salah satu peristiwa yang sangat miris ya Pak Kadis ya kalau kita bisa katakan seperti itu, karena memang adanya sampah itu adalah kontribusi dari semua makhluk hidup yang ada di dunia. Bahkan mungkin yang paling kecil kalau kita berbicara di Buleleng, semua masyarakat Buleleng itu menjadi produsen sampah begitu ya. Jadi kalau memang Hari Peduli Sampah Nasional ini hanya diperingati oleh pemerintah saja, ini tidak akan berlanjut ya Pak Kadis ya. Kemudian bagaimana Pak Kadis program dari DLH sendiri untuk bisa memaksimalkan kolaborasi ini agar semua yang menjadi stakeholder, kemudian produsen sampah ini juga aware terkait dengan keberadaan sampah yang bisa kita katakan hanya memindahkan masalah dari rumah kita ke tempat-tempat lainnya. Mungkin secara kegiatan ya untuk memperingati itu tentu hanya seremonial ataupun tentatif di bulan itu saja kan. Sebenarnya kita sih setiap hari LH setiap hari kita lakukan terkait dengan penanganan pengelolaan sampah baik di hulu maupun di hilir kan gitu kan. Di hulu bagaimana kita terus melakukan edukasi, sosialisasi kan gitu kan, kita mengajak masyarakat kita juga untuk bagaimana mengelola sampah yang baik dan benar gitu kan. Di hulu juga kita membuat sebuah bagaimana prasarana, kan pengelolaan sampah tentu harus ada prasarana dan sarana kan gitu kan. Sarana dan prasarana salah satunya adalah mungkin TPS 3R. TPS 3R ini adalah sebagai bumper awal, kan sampah itu dihasilkan di masing-masing masyarakat. Masyarakat itu ada wilayahnya, baik itu kelurahan, baik itu dusun, desa, kan gitu kan, itu wilayah. Nah, TPS 3R ini sebagai bumper awal sebelum sampah residu itu masuk ke TPA. Yang ibaratkan seperti ombak kan gitu kan. Ombak itu tidak langsung ke daratan, tidak langsung ke pantai. Jadi ada tanaman mangrove untuk membentengi kan gitu, sehingga ombaknya hanya riak-riak saja. Nah, itu TPS 3R mungkin seperti mangrove-nya. Nah, kami dari 148 desa kita baru memiliki 58 TPS 3R dan itu juga dari sisi kapasitas juga satu TPS 3R itu adalah 200 KK ya maksimal per desa. Tapi kita bayangkan satu desa mungkin lebih daripada itu. Jadi apa? Jadi belum maksimal. Nah, itu TPS 3R itu di mana? Itu adalah di
Jadi secara infrastrukturnya struktur itu di BP2W atau di Kementerian PU, bukan di LH. Jadi setelah dibangun, diserahkan desa, baru pengelolaannya kita yang dampingi seperti apa operasionalnya. Jadi yang membangun itu adalah dari kementerian. Dan kami juga sudah sering komunikasi melalui rapat-rapat dengan kementerian juga agar bisa didorong untuk lebih banyak lagi terkait dengan bantuan-bantuan atau pembangunan TPS 3R. Kita bayangkan kalau semua desa punya TPS 3R, minimal sampahnya itu bisa dikelola di wilayahnya masing-masing dulu kan gitu kan, sehingga tekanan kita terhadap TPA kita bisa berkurang. Itu. Baik. Berarti memang ada upaya yang dilakukan secara masif dari setiap desa begitu. Pak Kadis, kita akan sapa pendengar dulu Pak Kadis ya. Sambil jalan kita akan ajak juga pendengar untuk bisa menyampaikan aspirasinya terkait dengan gerakan peduli sampah ini untuk mewujudkan Buleleng bersih. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi dengan Pak Dimas. Ya, betul sekali ini dengan Pak Kadis ya. Iya, Kadis DLH PLT Kadis DLH Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Dimas. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Dimas. Lila 8 di Banjar Tegal jam 9. Ya. Siap. Bersihan pangkal kesehatan. Iya. Setuju, Cakep. Pak. Cakep ini. Silakan Pak Dimas. Apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sebagai masyarakat juga mengajak masyarakat Pak Kadis. Tentunya ini masalah kesadaran Pak Kadis. Siap. Kesadaran semua. Kadang-kadang kalau saya kan keseharian di jalan Pak, menemukan saja hal-hal Pak. Kadang-kadang dari mobil makan dia Pak, habis makan terus dilempar ke jalan raya Pak. Nah itu bagaimana? Coba bayangkan kalau 10 saja ada yang begitu kali setahun berapa coba? Itulah harapan kita. Marilah kita sadar semuanya agar Buleleng kan pokoknya wilayah Bali ini tetap aman dan terbebas dari sampah-sampah. Kadang-kadang sengaja itu Pak. Yang saya ngiriskan itu mobil-mobil mewah itu harusnya kan punya tempat sampah di dalam itu Pak. Kanlah dibuang ke jalan. Sampai-sampai saya kena helm saya itu kena bungkus kena. Iya. Masyarakat di sini Pak. Baik. Nah, itulah harapannya. Marilah kita sadari semua. Kalau saya Pak seharian di jalan Pak, kadang-kadang bersihkan barang itu sampahnya itu saya pungut Pak. Iya. Kasih tempat sampai bawa pulang saya Pak. Terima kasih Saya Pak Dimas, biarkan. terima kasih ini. Harapan saya Pak, marilah kita semuanya ada menjaga agar sampah itu bisa mengurang itu loh. Baik. Sampah artinya bisa merugikan kita semua kan begitu Pak. Pokoknya intinya sekali kesadaran lah. Baik. Kita sadar. Nah, itu penyampaian dari saya Pak, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima Pak kasih Dimas. Pak Dimas ya. Ini adalah kekhawatiran masyarakat juga ya Pak Kadis ya. Bagaimana kemudian? Tanggapi Bu ya Ya, langsung ya. silakan langsung ditanggapi. Pak. Terima kasih Pak Dimas untuk inputnya. Memang masalah kesadaran adalah kami tidak menyalahkan masyarakat karena kami juga masyarakat kan tidak elok. Tapi ya itulah ini salah satu permasalahannya adalah tingkat kesadaran dan kepedulian kita kan gitu kan. Terus apa yang pemerintah dalam hal ini Kabupaten Buleleng, dalam hal ini LH selaku tupoksinya kan gitu kan. Tentu kami dengan tenaga kami, dengan SDM kami setiap harinya juga melakukan suatu gerakan agar kota ini menjadi bersih kan gitu kan. Nah, sampah-sampahnya kami punya sarana yang namanya transfer depo. Transfer depo itu ada 16, kalau di wilayah perkotaan itu mungkin ada di Banyuasri, di Seroja, di Sangket, terminal di Sangket, di Buitan juga ada, terus di Penarukan. Nah, transfer depo ini apa? Selaku sampah yang sudah kita angkut di wilayah perkotaan itu kita bawa dulu di transfer depo ini. Kenapa? Untuk mempercepat kondisi kota kita menjadi bersih dulu kan gitu kan. Kita sampaikan, kita simpan dulu di depo namanya. Terus masyarakat juga banyak yang membuang sampah di transfer depo. Cuman masalah jamnya yang masih belum disiplin itu kan. Secara peraturan Pergub 40-nya kan kita jam pembuangan sampah di transfer depo
itu dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Iya. Dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di atas jam itu. Kenapa sampai kita atur jam 5 sampai jam 7? Karena jam 7 pagi sebelumnya itu sudah kita lakukan pengangkutan ke TPA kan gitu kan. Sehingga relatif kondisi transport depo nanti akan bersih. Yeah. Nah, untuk di jam 5 kembali baru boleh membuang sampah di sana kan gitu kan. Jadi kalau itu kami minta juga disiplin masyarakat juga, baik yang KSM di kelurahan yang bawa kretek itu kan, yang ngambil dari rumahnya Mbak kan, kita urunan atau bayar bulanan itu kan, ya didisiplinkan lah untuk pembuangan sehingga tidak sampai meluber keluar, akhirnya masyarakat sekitar juga terganggu. Nah, hal-hal tersebut, dan kami tetap juga akan melakukan sampai itu 0 kan gitu kan, sampai 0. Nah, sampai di TPA apakah hanya langsung dibuang? Tentu tidak kan. Kami ada pemilahan juga di transfer depo, ada pemilahan. Organiknya, anorganiknya kita pilah kan gitu kan. Organiknya kita bawa ke Jagarage. Kita punya composting namanya. Jadi kita produksi kompos di sana dan itu tidak diperjualbelikan. Banyak yang lembaga, baik itu kelompok tani ataupun KWT, bahkan instansi vertikal, kantor-kantor yang minta pupuk ke kita dalam rangka penanaman. Kalau sekarang kan lagi ini terkait dengan swasembada pangan ya, di kantor-kantor banyak yang tanam cabai, tanam terong, ya kita sering bantu pupuk, itu tidak kita perjualbelikan. Artinya model pengelolaan sampah itu sebenarnya kita di LH itu lengkap. Organiknya ada composting di Jagarage, itu hampir setiap minggunya itu hampir kapasitasnya bisa sampai 2-3 ton seminggu. Dan itu kita juga pakai untuk pemeliharaan taman-taman di sepadan jalan kita juga kan, taman-taman kita banyak, ruang terbuka hijau, RTA Taman Bung Karno, Taman Kota, Taman Panji Sakti, juga Taman Yuwana Asri, kan banyak ruang terbuka kita yang harus butuh pemeliharaan dari sisi pemupukan, ya itu kita juga disupport pakai, ya. Nah, organiknya seperti apa juga kita ada bank sampah. Kita punya bank sampah unit 1 dan punya bank sampah unit-unitnya di masing-masing desa, sekolah, OPD, bahkan RRI ya, kalau misalnya mau bentuk bank sampah untuk memerangi sampah plastiknya bisa. Nanti kita bisa kerjasamakan dengan LH, dengan BSI, Bank Sampah Induk kita. Sehingga daripada itu terbuang ke lingkungan kan masih ada nilai ekonominya. Karena sampah plastik itu ternyata masih bernilai ekonomis juga. Karena banyak, kalau Mbak mungkin kita lihat ada pengusaha-pengusaha pengumpul barang rongsokan kan di kayu buntil, banyak di Patimura. Nah, ya itu salah satunya sirkular ekonominya. Jadi sampah itu sebenarnya masih bernilai. Kalau residu, yang dimaksud residu itu barang yang sudah, atau sampah yang sudah tidak ada nilainya lagi, tidak bisa didaur ulang lagi. Itu yang mungkin residunya secara tapi kita menganggap secara faktanya ya plastik juga residu akhirnya kan, karena belum ada pemahaman dan satu kesadaran, kedua pemahaman bahwa anorganik ini juga ada nilai ekonominya juga. Baik. Terima kasih untuk tanggapannya, Pak Dimas. Terima kasih juga untuk atensinya. Untuk Anda yang lain pendengar, kami masih akan kembali bukaan di 24644. Untuk Anda yang akan bergabung, mungkin Anda juga mempunyai masukan ataupun aspirasi terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional untuk kolaborasi wujudkan Buleleng bersih. Kita sapa kembali Pak Agus ya, izin di 24644 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak Rizka. Iya, selamat pagi Pak Agus ya, Pak Komang. Pak siapa ini Pak? Pak Nyoman Sudarsana. Pak Nyoman Sudarsana. Nah ini, silakan Pak Nyoman. Nggih. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kada Agus dari Dinas Lingkungan Hidup. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Nyoman. Ya. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan Hari Peduli Sampah Indonesia. Pertama kami sampaikan selamat Hari Peduli Sampah Indonesia. Semoga penanganan sampah, kebersihan Buleleng
dapat terus dapat diatasi dengan baik. Tetapi masih banyak tantangan yang harus kita laksanakan untuk kita lakukan bagaimana caranya agar kesadaran masyarakat terkait dengan sampah lebih meningkat. Kami lihat banyak masyarakat yang belum sadar karena buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Tentunya ini yang menjadi tantangan kita semua. Ini perlu kolaborasi antara pemerintah masyarakat. Baik. Kami melihat bahwa upaya-upaya pemerintah, desa, kabupaten sudah sangat baik, namun masih perlu kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Kami melihat di jalan Laksamana, Pakisraga, masih terjadi sampah-sampah yang banyak berserakan. Tentunya ini yang perlu kita antisipasi bagaimana caranya untuk dari daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Kami melihat sebelumnya ada tugas dari daerah membersihkan sampah 3 hari sekali di Jalan Laksamana Pakisraga, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga sampah-sampah di Jalan Laksamana tidak ada yang mengawasi dan hanya dibersihkan oleh masyarakat. Kami lihat ada masyarakat yang bisa bersih, namun ada tempat-tempat tertentu yang tidak ada yang bersihkan. Ini perlu kiranya pengawasan. Harapan kami kepada Bapak DLH agar adalah petugas dari dinas DLH seperti yang semula mengawasi sampah di Jalan Laksamana Pakisraga tersebut. Mengingat kondisi sekarang sangat, kalau saya bilang sangat kotor ya. Ini perlu antisipasi dan kolaborasi kita semua, masyarakat, dari desa dan juga dari pemerintah kabupaten. Sekian saja kami sampaikan. Baik. Terima kasih Pak Nyoman. Ini penanganan sampah lebih baik, kesadaran masyarakat meningkat. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Nyoman sudah ikut bergabung di 24644 begitu ya. Terima kasih juga untuk atensi Anda. Untuk pendengar lainnya di belakang Pak Nyoman Sudarsana, kami masih kembali buka di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi RRI. Sama Mbak Rizka. Iya, betul, dengan Rizka ini. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ketut Mariarse Bondalam. Pak Ketut Mariarse Bondalam. Silakan Pak Ketut. Ya, Om Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu Pak Ketut di Bondalam. Rahayu. Iya, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan kolaborasi untuk Buleleng bersih. Itu adalah suatu pegangan bagi kita semua. Namanya juga kolaborasi, berarti menumbuhkan kesadaran semua. Termasuk masyarakatnya, termasuk kepemerintahan, termasuk pihak ketiga yang mungkin bergerak dalam bidang untuk sampah seperti di Buleleng kan ada. Nah kemudian itu sampah kalau menurut saya sing ampah karena apa? Sampah itu akan menimbulkan 1000 masalah dalam kehidupan kita. Tadi Pak Nyoman sudah menyinggung masalah di mana yang belum bersih dan sebagainya. Memang sulit kok. Kenapa? Kita di Bali atau di Singaraja pada umumnya, ya mungkin masyarakat belum menyadari kebersihan itu. Tadi Pak Dimas kan menyampaikan kebersihan pangkal kesehatan itu luar biasa. Yang kalau menurut Tiang, pertanyaannya adalah, Tiang pernah menulis buku Profil Banjarada Tegasari yang di Denpasar di Jalan Nangka. Di sana itu dia punya bank sampah, sehingga Banjarnya itu luar biasa bersih. Tiang tulis buku itu 180 halaman dan Tiang diminta untuk menulis. Nah kemudian apakah di sini ada pelaksanaan bank sampah? Karena 3R itu seperti Bapak sampaikan tadi itu adalah akan mendukung sekali.
bank sampah itu juga akan mendukung sekali. Ya. Nah itu yang sampaikan, ampure, sepatu basi jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Baik. Terima kasih Pak Mariase di Bondalem, ini luar biasa sekali atensinya, dan pendengar di WhatsApp juga sudah banyak sekali yang bergabung Pak Agus. Kemudian juga di via YouTube juga luar biasa komennya. Ini terima kasih untuk atensi Anda. Sangat menarik ini untuk topik perbincangan kita. Isu yang seksi. Iya, baik. Pak Agus, kita terima satu penelpon lagi sebelum nanti kita tanggapi ya. 3 orang penelpon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pak Gus mau. Ya, silakan Pak Gus. Ya, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi, Swastiastu Pak Gus. Nimbrung tangga. Iya, terus Pak. Saya ingin tahu, sampah itu bukan datang dari darat saja, Pak. Ya, bukan dari hulu, dari gunung, dari sungai. Ya, sebenarnya sampah itu dibawa dari angin barat tuh, dari pantai itu. Ya, angin berembus barat. Sampai pusing keliling ini. Ya, batungnya nih mengurus sampah. Iya, Pak. Di mana sumbernya ini sampah ini? Oh, ternyata dibawa oleh angin barat. Kawasan itu sangat pusingnya parah sekali. Saya ingin bertanya sama Bapak Kades, apa kawasan pantai yang luas di Beleleng ini 144 km ini, apakah sampah tidak dibawa sama angin tuh di pantai langsung ke darat? Sebab ini intinya bersih. Sudah dibersihkan baru timbul ada sampah. Nah, pertanyaan saya cuma itu aja Pak Kades. Baik. Kita bersama berkolaborasi ya rekan-rekan tadi dari dinas-dinas semua yang terkait yang ada di laut juga sama-sama juga menjaga sampah ini kita jaga yang baik, yang bersih. Baik, terima kasih untuk Pak Gus ya. Sudah 3 orang penelpon. Pak Agus, sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu dengan satu jeda berikut ini. Dan untuk Anda yang belum bergabung, nanti kalau memang ada waktu lagi, kita akan buka lagi di 24644. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiandra tentunya, dan juga kita juga masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak PLT Kepala DLH Buleleng, Bapak Kade Agus Hartika STMAP. Baik Pak Agus, kita akan tanggapi ketiga penelpon kita. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana, Pak Mariase, kemudian ada Pak Gus Maung. Mereka semuanya peduli terkait dengan lingkungannya begitu. Ada yang menyampaikan bahwa Pak Nyoman Sudarsana menyampaikan ada daerah yang sudah bersih, ada daerah yang masih belum diperhatikan. Kemudian Pak Mariase juga berbicara tentang kesadaran bersama, dan Pak Gus Maung juga berbicara tentang timbulan sampah ini bukan hanya dari daratan, sungai dan lain-lain, tapi ada hembusan angin juga. Silakan Bapak bisa langsung ditanggapi. Terima kasih para pemirsa yang sudah atensi juga ya. Berarti menandakan kepedulian kita sama ini terkait dengan sampah. Pertama Pak Nyoman Sudarsana ya, terkait dengan capaian ya dan tantangan ya. Kalau kami bicara dulu capaiannya ya.
Kalau kita di LH dengan pengelolaan lingkungan itu ada rapotnya. Kalau kita kalau sekolah kita ada rapot kan, nilainya berapa, matematika, mata pelajaran apa kan dulu kita sekolah ada rapot gitu. LH dalam ini juga ada rapot yang kami sampaikan, indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup itu terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan tutupan lahan. Kan seperti itu. Nah, inilah indeks kualitas lingkungan hidup ini salah satunya ditopang atau dipengaruhi oleh kondisi persampahan. Kan gitu. Nah, berapa nilainya? Berapa nilai raport kami? Ini targetnya dari kementerian. Gitu. IKLH ini adalah targetnya kementerian, dan Astungkare selama beberapa tahun ini dan tahun terakhir 2024 dari target 70 IKLH-nya itu 70,11 kita capai 73,31, artinya di atas target yang ditargetkan oleh kementerian. Artinya apa? Indeks kualitas lingkungan hidup di Buleleng itu masih sangat bisa dikontrol kan itu kan. Itu terkait dengan capaian. Kalau tantangannya tentu sangat banyak juga kan, masih perlu kesadaran, kolaborasi juga penting juga. Terus tadi sampaikan terkait dengan Laksamana Bakti Seraga, dulu ada petugas DLH, sekarang kok tidak ada kan gitu kan. Dapat kami sampaikan secara tusi kami adalah di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan itu adalah di kota dan kelurahan kan gitu kan. Di Bakti Seraga apakah kami tinggal diam di desa-desa? Tentu juga tidak kan gitu kan. Di Bakti Seraga kami tempatkan LHC 1 di wilayah LC ya di sana. LHC itu lebak kontainer besar kan gitu. Large Hole Container kan LHC, tempat kalau kita tahu tempat sampah besi kan yang besar itu kan yang di atas truk itu ya itu. Terus juga Bakti Seraga itu sudah sangat bagus pola pengelolaan sampahnya dengan adanya TPS 3R di sana ya. Bahkan di sana itu paling pertama mungkin ya di karena menjadi rujukan juga banyak prestasi juga di Bakti Seraga Pak Armade ya Perbekal. Terima kasih, concern sangat sekali di sana. Kalau tidak dipilah itu tidak diangkut gitu. Kan gitu kan. Betul. Nah, itu jadi prototipe juga harusnya, sehingga bagaimana memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Organiknya mereka ada TPS 3R, anorganiknya mereka ada bank sampah. Nanti nyambung dengan pertanyaannya Pak Dr. Maliasi. Kan gitu kan. Jadi tetap concern kami apakah, dan kami juga laksanakan dan siap juga kolaborasi. Kemarin minggu lalu kami dengan desa 2 minggu lalu ya dengan desa Anturan mereka bergotong royong, dan kami juga support armada dan tenaga juga. Ada desa Patas, Pengulon juga kita minta kolaborasi ya, kami support juga. Kami pasti akan support sekemampuan kami, baik itu armada ataupun tenaga SDM untuk melaksanakan kolaborasi. Tidak, walaupun secara perbubnya pengelolaan sampah berbasis sumber, sampah desa yang menjadi tanggung jawab desa, sampah kecamatan tanggung jawab kecamatan. Gitu kan. Artinya seperti itu. Tapi itu tidak menjadi hal yang harus kita menjadi pembatas lah. Itu bukan tuaksi kami, bukan kami hanya di kota saja, tidak seperti itu kan gitu kan. Ini kabupaten kan gitu kita pikir. Jadi siap kami kolaborasi. Pak Ketut Maliase susumu juga sampah sing ampah itu benar. Kenapa? Kalau kita ampah yang tragedi lui panjang itu kan. Longsoran sampah yang mengakibatkan bencana alam termasuk ke jiwa juga itu loh. Terkait dengan bank sampah, nah ini bank sampah ini dibentuk oleh kementerian juga, ada peraturannya. Apa tujuan dari dibentuknya bank sampah kan itu? Namanya juga bank, kita menabung, biasanya di bank kan menabung uang, ya kan? Sekarang itu menabung sampah. Sampah apa yang ditabung? Sampah anorganik, plastik, besi, karton, kertas dan segala macam. Ya itu saya sampaikan tadi masih bernilai positif, bernilai ekonomis. Kan gitu kan. Karena apa? Organik sudah selesai. Tinggal masalah sekarang merangi anorganiknya, kan gitu kan. Di samping pola kesadaran kita yang terus kita akan tingkatkan, kita akan sadarkan, kan gitu kan. Di anorganiknya kita serang ataupun kita solusikan dengan bank sampah. Kita punya bank sampah induk. Tadi saya sudah sampaikan, kita punya bank sampah induk e-Darling namanya. Edukasi sadar lingkungan. Nah, itu punya BSU.
di semua OPD sudah ada BSU, bank sampah unit. Di desa juga sudah ada. Di hampir kalau datanya 300 SK bank sampah sudah kami terbitkan sampai saat ini. Tentu dari 300 itu kan ada yang aktif, ada yang masih kadang-kadang menabung juga kan. Nah, kami setiap Jumat itu ngambil di OPD sampah-sampah yang mereka tabung. Nah, ini organinya. Setelah itu kita bawa ke salurkan ke pengepul-pengepul juga. Jadi ada nilai rupiahnya di sana. Bank sampah hampir kita sudah punya 300-an kan gitu kan. Dan kita juga kan bentuk-bentuk bank sampah lain di yang belum, ataupun di desa yang belum, ataupun di OPD di kantor-kantor yang belum, di lembaga, di sekolah-sekolah yang belum punya bank sampah. Kita melalui penyuluh kita akan terus bentuk itu, karena apa? Itu sebagai bumper juga sebelum itu daripada ke lingkungan, daripada ke TPA kan diserang di bank sampah itu juga sudah ada itu. Terus Pak Gus Maung dari Mayong. Dari Mayong ini benar sekali Pak, sampah, dan 2 bulan terakhir Pak Menteri selalu datang ke Kute dan Kedonganan terkait dengan sampah pantai, di mana Bali itu adalah pariwisata. Kita juga diundang Pak dari Buleleng untuk bersih-bersih pantai di Kedonganan kemarin dan di Kute kan gitu kan. Nah benar Pak, sampah itu ada penelitian dari LSM atau penggiat lingkungan. Mereka lepaskan sampah plastik dengan monitor dengan chips dari Madagaskar. Madagaskar, di Pulau Madagaskar. Itu tembusnya di Kute Pak. Itu dalam waktu 8 bulan lebih ya, ternyata sampai Kute juga. Jadi permasalahannya juga sampahnya juga sampah lautan luar biasa juga, kan gitu kan, seperti itu. Nah di Buleleng apa gitu, sampah pantai dengan garis pantai hampir 159 lebih kilo kan gitu kan. Nah kita juga ada tenaga pantai juga di wilayah perkotaan, mulai dari Seririt sampai dengan di Taman Sari, Pulau Budon. Itu kita ada 22 tenaga pantai yang terus ini. Kebetulan ini perairan utara kan, tidak selatan kan gitu kan. Artinya kiriman atau arus laut tidak sebegitu besar. Yang sampah laut itu kan datang dari sungai juga. Kita punya hampir 158 sungai, baik aktif atau tidak aktif di Buleleng. Jadi setiap desa itu ada sungainya ternyata kan gitu kan, dari 148 desa. Itulah perilaku di hulu, di tengah, di permukiman kan gitu kan. Pada saat musim hujan semuanya lah ke laut. Jadi pada saat musim hujan ya tentu kita kerja ekstra, itu udah biasa kan. Gitu kan. Untuk sampah pantai juga sudah kita bisa tangani di wilayah perkotaan, dan tentunya kegiatan ada kita canangkan kemarin Pak PJ menyanangkan Bepaseh ya, Buleleng Pantai Bersih, Bukalseh, Buleleng Kali Bersih, terus kita lakukan selama ini setiap minggu, setiap Jumat kita terus lakukan itu, dan mudah-mudahan di desa, di kecamatan juga terus dilakukan hal seperti itu. Baik, sudah ditanggapi ketiga penelpon kita, dan sebelum kita bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk begitu ya, kita akan berbicara terkait dengan program-program nih Pak. Nah, program di HPSN tahun 2025 ini apa saja yang akan dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, Pak Agus? Terima kasih Mbak Rizka. Dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025 dengan tema kolaborasi untuk Indonesia Bersih, tentu kolaborasi ini yang menjadi titik berat. Ada aksi peduli sampah di 8 lokasi, dan sekarang kementerian kan menyampaikan harus ada di 8 wilayah, 8 asta sifatnya kan. Satu, aksi bersih pantai, besok kita akan laksanakan. Kita mengundang OPD, kita mengundang universitas, kita mengundang komunitas lingkungan, Sungai Watch, dan Komunitas Ekoenzim Nasional Nusantara juga Buleleng kita undang. Itu kolaborasi, bentuk kolaborasi kita. OPD kita minta 10 orang stafnya. Jadi kita sudah bagi mulai dari Lovina sampai dengan di Kerobokan. Jadi itu suratnya sudah, tinggal besok di TNI Polri juga sudah ada kolaborasinya, tetap kita lakukan itu. Di desa juga, desa-desa yang mempunyai wilayah tersebut juga
juga kita undang sebagai bentuk kolaborasi. Jadi itu besok. Terus aksi bersih gunung atau bukit nanti minggu depan. Minggu depan kita laksanakan di bukit atau di puncak di Wonogiri, karena kita melihat juga hasil pengamatan terutama di tempat rekreasi di di atas tempat ngopi, tempat kita istirahat misalnya beli sate gitu kan. Itu lumayan sampah plastiknya dari pengunjung itu kita bersihkan untuk minggu depan. Bersih mangrove kita besok sekalian di wilayah di Kerobokan itu ada habitat mangrove. Nanti itu banyak juga sampah plastiknya. Itu besok sekalian dengan bersih pantai. Bersih desa sudah kita lakukan 2 minggu lalu di Anturan dan di Pengulon Patas perbatasan. Itu kita bersih-bersih terhadap penimbunan atau pembuangan sampah ilegal di sana yang di Pengulon sama Patas. Mudah-mudahan sekarang laporannya sih sudah tidak ada lagi pembuangan sampah di sana. Terus di tempat suci, kalau di pusat ini pesantren kan gitu kan, kita modif di daerah itu dengan tempat suci. Ini juga masuk besok, karena di tempat-tempat sungai, di tempat pantai besok, misalnya di Lovina juga ada tempat sucinya, di Kerobokan juga ada tempat sucinya, terus di Pelabuhan Buleleng juga ada kelentengnya kan gitu kan. Terus di Tukar Mungge juga ada pura segarinya kan gitu kan. Bersih pasar minggu lalu sudah kita lakukan kan gitu kan. Terus kegiatan budaya hidup sadar sampah di lingkungan kampus sekolah tetap kita laksanakan sosialisasi, tetap kita lakukan program. Salah satunya di sini kan ada program Adiwiyata kan, kan kita sudah banyak prestasi yang kita raih di program Adiwiyata. Mungkin Mbak Rizka sebagai tim juga sudah sangat, dan 2025 kita gas lagi. Mudah-mudahan aksi-aksi ini tentu tidak hanya bulan ini. Kalau kita bicara sudah dari bulan tahun sebelum-sebelumnya dan akan terus kita laksanakan terkait dengan bersih pantai, bersih desa, bersih kali, terus edukasi untuk pembentukan karakter dari masyarakat ataupun dari anak-anak didik dari awal, dari dini kita bentuk karakter peduli lingkungan sudah terus kita lakukan. Itu yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih Pak Agus atas tanggapannya, dan terima kasih juga pendengar ya. Kita tidak bisa bacakan semuanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Bayu Witame juga di WhatsApp ini berbicara terkait dengan kinerja DLH sangat luar biasa. Yang sebagai masyarakat yang berlokasi di Lovina sangat merasakan apa yang sudah DLH laksanakan. Sedikit dari Tiang usulkan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng agar bisa menambah anggarannya begitu ya, biar bisa membeli berbagai armada lainnya. Terima kasih, baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Narte, luar biasa sekali ini untuk atensinya begitu ya, terkait dengan beberapa hal yang disampaikan juga terkait pelaksanaan hambatan bagaimana untuk mengatasi adanya tindakan tegas begitu ya, terkait dengan regulasi tentang sampah, kemudian pengurangan sampah plastik untuk para pedagang-pedagang di pasar, dan beberapa hal yang menjadi evaluasi juga itu juga harus dilakukan begitu ya. Dan terima kasih untuk Pak Narte untuk atensinya. Kemudian di YouTube ini luar biasa, banyak sekali yang bergabung. Trending topik. Trending topik ini sepertinya ya. Ada Andika, terima kasih. Mohon maaf tidak bisa kita bacakan satu persatu, tapi kita akan mention namanya. Kemudian Agus juga terima kasih. Gama, kemudian Pak Ego, Pak Komang Suradiase, dan juga ada Pak Joko di Pancasari begitu ya. Kemudian ada Anin, terima kasih. Pak Bayu terima kasih, Bu Erna terima kasih, Bu Santi terima kasih, dan juga terima kasih untuk atensi-atensi yang lainnya begitu ya. Nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan permasalahan sampah ini Pak Kadis ya. Karena sangat seksi dan antusias masyarakat sangat luar biasa nih karena waktu kita sudah dibatasi menjelang pukul 10. Tapi sebelum kita pamit, kita akan dengarkan dulu closing statement dari DLH, apa yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025 ini. Silakan Pak Agus bisa memberikan closing statement untuk Hari Peduli Sampah. Terima kasih semua atensinya. Mungkin tidak bisa kita bahas semuanya di kesempatan hari ini kan gitu kan. Terkait dengan closing statement, kami selaku pemerintah daerah dalam hal ini mohon izin kepada pimpinan juga kan, kami tetap selaku leading sektor terkait dengan
lingkungan khususnya persampahan tentu akan tetap melaksanakan hal-hal kegiatan program apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup kan gitu kan. Kedua, kami juga mohon partisipasi dari masyarakat kan gitu kan. Mari kita sadar, mari kita sama-sama peduli bahwa lingkungan ini adalah hal yang perlu kita jaga bersama-sama dan perlu kita wariskan nanti kepada anak cucu kita. Bagaimana lingkungan yang sudah bagus seperti ini, salah satunya janganlah diturunkan kapasitasnya dengan perbuatan-perbuatan yang masih kita belum sadar, khususnya terkait dengan sampah. Mari kita pilah sampah sesuai dengan jenisnya. Mari kita kelola sampah kita mulai dari kita sendiri, dari sumbernya, sehingga muaranya nanti untuk di kabupaten bisa lebih kita bisa kendalikan. Apa yang sudah baik kita terkait dengan pengelolaan sampah di Buleleng kita akan terus jaga dan kita terus tingkatkan. Apa yang menjadi tantangan permasalahan tentu akan kita terus akan mencarikan solusinya kan. Nah, ini juga bocoran dari kementerian juga mulai akan beralih ke teknologi ya, karena pada intinya sampah yang sudah ada di TPA itu kasarnya harus dimusnahkan. Dimusnahkan ini dengan cara apa? Tentu bakar kan, insinerator dan tapi tidak hanya sekedar insinerator yang tidak sesuai dengan spek teknis dan memperhatikan lingkungan juga. Ini sudah menuju ke arah-arah tersebut teknologi, karena memang teknologi lah yang menjadi solusi dari pemusnahan sampah ini kan gitu. Sambil menunggu itu mari kita berkolaborasi untuk bagaimana kita tetap melakukan pengelolaan sampah secara bijak dan bertanggung jawab. Semoga lingkungan yang sudah bagus ini dapat kita terus jaga dan terus kita tingkatkan kapasitasnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus atas berbagai hal insight-insightnya terkait dengan sampah ini, dan semoga nanti juga masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng ini bisa berkolaborasi, bisa memberikan atensinya juga untuk permasalahan sampah di Kabupaten Buleleng. Sampah itu harus dimusnahkan, bukan dipindahkan ya Pak Agus ya. Baik, selepas ini jangan kemana-mana, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber lainnya tentunya dalam dialog Hai Balik Kenken lainnya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak PLT Kepala DLH Buleleng, Bapak Kade Agus Hartika STMAP. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional Bapak. Terima kasih Mariska, baik, terima dan kasih RRI, terima kasih pemirsa. Ya, baik. Pendengar, saya Rizka Desiandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.